formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Kita yang dikorbankan. Jadi itu adalah prinsip dasar kita. Mengenai pemilihan P3K, seperti yang saya telah umumkan sebelumnya saat saya bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer, baik di lapangan maupun juga di Jakarta. Saya bertemu dengan mereka, banyak sesi-sesi yang sangat emosional, banyak peluk-pelukan, karena luar biasa perjuangan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi, dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi guru honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu. Jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer untuk karena dari Kemenq sudah dipagu. Gitu. Ya, sudah dipagu memang. Di earmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan. Ya biar jelas Pak Menteri. Jadi formasi yang dari daerah dengan kelulusan itu seharusnya sama. Tidak selalu sama. Tidak. Tapi duitnya sama, duitnya pasti sama. Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang, ya. Kalau itu saja sudah mencukupi, misalnya 40%, ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu 40-50% ya, yang lolos seleksi. Belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu, passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini. Gitu. Izin Pak Ketua nggak perlu untuk semuanya, untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya karena nggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah. Izin Pak untuk Ketua, Pak Menteri. mengklarifikasi. Berarti DAU itu nanti biasanya DAU kan gelundungan begitu saja ya. Berarti nanti di dalam penjelasan penggunaan DAU, karena kita sepertinya perlu mendalami Kemenq-nya Pak. Itu kemudian DAU itu gelundungan atau kemudian gelundungan plus ada kalimat untuk P3K sejumlah sekian begitu? Betul Bu. Oh, itu. Izin pimpinan, Mas Menteri bisa nggak kemudian setelah ini jelas ada semacam surat edaran memberitahuan kepada daerah bahwa di dalam DAU itu memang ada haknya guru P3K itu. Sudah. Sesuai dengan yang lolos aja kan begitu kira-kira. Sudah. Itu saja Pak Menteri. Ini akan kami berita ini sangat ditunggu-tunggu oleh nanti mungkin daerah karena memang sudah mereka dikirim sekarang ini menganggapnya menjadi beban mereka gitu. Betul, suratnya kami sudah kirim ke Pak Huda, jadi bisa disirkulasi. Ya. Sudah di Pak Azam di WA grup anggota itu bisa dibaca. Ya. Mohon izin, jadi untuk mereka yang lulus tapi belum dapat formasi harus tunggu formasi. Harus tunggu tahun depan. Iya.